Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini pertama Pak Adi menanyakan apa kabar semuanya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, selalu sehat dan mudah-mudahan dan semuanya insya Allah karena sekarang dalam bulan Ramadan, insya Allah semuanya dalam melaksanakan puasa Ramadan semua ya, betul yang sakit ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas pelajaran terakhir bab 10 ya, yaitu kisah sahabat Luqman. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa dulu. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, anak-anakku semua berbahagia. Silakan dibuka bukunya untuk mencatat barangkali yang harus dicatat dan untuk membuat rangkuman. Pak Andi share pelajaran 10 yaitu kisah teladan Luqman ya. Sahabat Luqman. Sudah siap semuanya ya? Siapakah Luqman Al-Hakim itu? Beliau adalah hamba Allah yang soleh. Beliau tidak menerima kenabian, tidak menerima wahyu kenabian, tetapi menjadi orang yang ya, menjadi orang yang dipilih oleh Allah, seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau berkebangsaan Habasyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaan beliau adalah sebagai tukang kayu. Tubuhnya agak pendek. Beliau memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat yang beliau sampaikan kepada anaknya itu diabadikan dalam Al-Quran. Bayangkan, saudara sekalian. Beliau bukan nabi, tapi namanya tercantum dalam Al-Quran. Yaitu, beliau adalah anak dari Baurok ya, bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim. Beliau Luqman hidup selama 1000 tahun. Ini beliau sahabat Luqman Al-Hakim. Beliau hidup selama 10 tahun menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Beliau menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Luar biasa ya. Sebelum diangkat menjadi nabi, pekerjaan Luqman, maksudnya begini, beliau menjadi guru dari Nabi Daud sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Luar biasa sekali. Pekerjaan beliau adalah awalnya seorang tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Kemudian beliau diangkat menjadi hakim atau qadhi. Ya. Beliau menikah dan dikaruniai banyak anak, tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Ya. Yakin bahwa pasti Allah akan
memberi, mengganti apa yang kita butuhkan, apa yang lebih baik untuk kita, yang terbaik untuk kita. Gitu. Dalam surah Luqman ayat 12 kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Yang artinya begini, sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Subhanallah azim. Maha benar kalam Allah. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat di atas tadi adalah bahwa Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur, dan beliau selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh, gitu ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Berarti syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Seperti apa ya? Tubuh yang sempurna, kita bisa melihat, bisa mendengar, berbicara ya, bisa berjalan, meraba dan merasa, ada rasa makanan enak, minuman segar ya. Nah, kita bisa makan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman, yaitu bisa menetapkan agama Islam. Itu kita harus bersyukur kepada Allah, karena dengan kita bersyukur, berarti kita bersyukur untuk diri sendiri. Ya. Allah SWT telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah SWT. Memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Itu ya. Kemudian itulah yang bisa singkat kita pelajari tentang Luqman Al-Hakim. Makanya kita walaupun tidak bisa mirip seperti Luqman Al-Hakim ya, paling tidak kita bisa berdoa dan berusaha belajar terus ya, supaya bisa bersyukur, supaya bisa memiliki perasaan yang halus, akal pikiran yang banyak, pengetahuan yang luas. Gitu. Kemudian apa sih nasihatnya Luqman kepada anaknya? Yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Kita baca surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT. Sungguhnya mempersekutukan Allah SWT adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Menganiaya Allah, ya. Jadi penganiayaan syirik itu adalah menganiaya Allah dan menganiaya diri kita sendiri. Makanya jangan sampai kita syirik. Shadaqallahul azim. Nah, apa sih mempersekutukan Allah itu? Nah, mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, itu juga termasuk mempersekutukan. Membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Ini ya. Jadi itu salah satu mempersekutukan Allah. Maksudnya adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta alam semesta,
dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Dolim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Itu jangan sampai kita dolim. Ya. Jadi kalau kita menyamakan Allah dengan barang atau benda apapun, itu berarti kita menganiaya Allah, alias berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Makanya kita ayo la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya hanya Tuhan, tidak Tuhan selain Allah. Ya hanya Allah Tuhan kita, hanya Allah yang patut disembah. Nah, kita bisa memperdalam, bisa mendalami, meyakini fa'lam annahu la ilaha illallah itu kita dengan cara banyak mengaji, belajar tentang ilmu agama Islam yang hak. Betul-betul belajar berguru. Tidak hanya katanya-katanya, tapi betul-betul belajar berguru ya anak-anakku ya semuanya ya. Kemudian yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya adalah jangan angkuh dan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Membanggakan diri sendiri itu termasuk sombong. Menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya lebih pol. Itu namanya sombong. Nggak boleh. Ya, Subhanallah. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Al-Quran surah Luqman ayat 18 di atas adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong tadi. Nah, lihat temannya. Nah, sombong ya. Kemudian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Wah, begini. Wah, kayak nggak boleh itu ya. Kemudian membanggakan diri sendiri. Saya ini ya. Siapa Anda? Malah lupa dengan diri sendiri ya. Jadi ingatlah ya, tidak boleh sombong. Tidak boleh membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati ya, tidak angkuh, tidak sombong. Misalkan bertemu temannya ya kita mengucapkan salam sambil menyapa. Assalamualaikum, apa kabar? Atau Pak, Ibu, kakek, paman, ketika ketemu di jalan siapa saja itu ya. Tidak boleh acuh terhadap orang lain. Angkuh merasa hebat sendiri, nggak boleh itu. Misalkan merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, apalagi paling hebat, apalagi paling cantik, ya nggak boleh seperti itu. Kalau berjalan dengan melenggang, lenggok, yang dibuat-buat memuji diri sendiri dan sebagainya, maksudnya ya, buaya ini, kayak menang sendiri gitu. Ya nggak boleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya tidak boleh sombong. Allah benci soalnya. Ya. Kemudian, baik anakku, itulah beberapa contoh teladan akhlak mulia dan budi pekerti yang dilajar Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Ya, semuanya ya. Kemudian tadi apa yang pertama tidak boleh syirik, yang kedua apa ini dilihat apa? Tidak boleh angkuh dan sombong. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 17, Sadaqallahul Azim ya. Jadi seperti itu. Luqman berseru pada anaknya ya kan, wahai anakku itu mendirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah karena apa?
as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama Islam. Kalau salatnya baik, salatnya bagus, berarti agamanya kuat. Nah, barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Orang yang tidak salat berarti akan meruntuhkan agamanya sendiri. Nah, salat. Kelas 5 ada yang belum salat dengan tertib, ya mulai sekarang, hari ini. Kalau kalian memang benar-benar merasa sebagai orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, sholat 5 waktu itu tidak ada terlambat, tidak ada lupa. Bahkan ditambah dengan sholat sunnah, baik rawatib, sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya. Kemudian kerjakanlah sesuatu dengan baik, misalkan perbuatan berikut ini, apa ini yang kita lihat gambar ini ya. Seorang anak sedang sholat dengan baik nih, rapi pakaiannya, tempatnya bersih, suci, ya. Berdoa, setelah sholat kita melakukan doa kepada Allah. Doa pakai bahasa apa saja, yang penting baik. Bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Indonesia boleh. Yang orang Jawa, bahasa Jawa ya oleh. Nah, itu ya. Nggak apa-apa. Bahasa Sunda, ya. Bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Bahasa Madura, juga silahkan, nggak apa-apa. Yang penting bahasanya baik dan jelas. Kemudian hormat dan patuh kepada dua orang tua. Ini. Di antaranya diperintah taat, mentaati perintahnya, mendengarkan nasihatnya, lalu ketika pergi pamit dengan baik gitu ya. Bapak Ibu, aku mau main misalkan, atau mau berangkat sekolah, nah, silakan. Jadi harus pamitan kepada orang tua. Ya. Kemudian ini ketika datang di sekolah, menyapa bu guru, menyalami bapak ibu guru, ya. Assalamualaikum Pak Andi, ya gitu ya, atau yang lain. Kemudian mengerjakan tugas dari bu guru, dari pak guru, bu guru. Ketika ada tugas dari sekolah ya dikerjakan. Ya. Setelah selesai sekolah, disematkan untuk mengaji, ya, mengaji di musola, di TPA, dimanapun itu. Kemudian ketika di kelas belajar dengan baik, rapi, suasana rapi, usahakan kelas itu bersih, rapi, ya. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu dan selalu bersih, mandi dulu, harum gitu ya. Yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng. Kemudian ketika istirahat ya berbincang-bincang dengan baik, bersenda gurau boleh, nggak boleh menyakiti, tidak boleh menghina, tidak boleh apa lagi, menyakiti orang lain, ya boleh. Pokoknya ya diusahakan kita berbincang-bincang dengan baik. Apalagi kemudian mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan tepat waktu. Ketika ada tugas PR dari Pak Guru dikerjakan dengan baik, ya, tepat waktu. Kemudian hindarilah perbuatan buruk atau mungkar, misalkan syirik atau menyekutukan Allah. 2, membenci orang tua, membenci bapak ibu guru, dan yang keempat berkelahi. Yang kelima mencuri serta berkata-kata kasar dan kotor. Jangan sampai. Ini dari ini. Ya. Ya. Hendaklah selalu berbuat sabar, bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Ya. Teman-teman misalkan bersama-sama mengerjakan keburukan misalkan, ya kita nggak boleh mengikuti. Sudah tahu itu barang buruk, kenapa diikuti? Nah, tapi kalau teman-teman bersama-sama berangkat ke musola untuk taraweh, tadarus, ikut karena kebaikan. Iya, pilihlah kebaikan. Pilihlah mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk tinggalkan, yang baik laksanakan, kerjakan. Ya, ini. Baik, anak-anakku semua berbahagia. Jadi 3 nasihat Luqman kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh sombong dan angkuh. Yang ketiga adalah berbuat baik. 3 hal itu. Ingat, jangan menyekutukan Allah, jangan sombong dan angkuh, dan adalah berbuat kebajikan. Demikian anakku semua berbahagia. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika ada yang kurang berkenan, kita bisa ditanyakan kepada Pak Andi di lain kesempatan, di waktu yang lain, dan boleh bertanya via WA. Silakan disimak dan dibuat rangkuman, dipahami,
Semoga Allah memberikan manfaat dan banyak barokahan. Ya, demikian anakku semua berbahagia. Sekali lagi semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan yang banyak buat kita semua. Semoga kita selalu sehat, selalu dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Saya kira demikian pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan berkata dengan doa alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.